faktanya iblisnya datang kepada Adam dan Hawa. Iblisnya datang kepada keturunan Adam dan Hawa. Kenapa larinya ke Yesus? Inilah kalian Kristen selalu menggunakan kitabnya ayat agama Yahudi, selalu menggunakan kitabnya agama Yahudi untuk konsep iman kalian itu. Apa hubungannya? Sekarang saya tanya, saudara gini, sesuatu yang spesifik dan implisit. Sekarang gini, sekarang begini kawan, apa hubungannya antara kitabnya Nabi Musa dengan Kristen? Apa hubungannya? Itu kan kitabnya Nabi Musa, kitab Kejadian itu. Karena ada benang merahnya di situ. Di mana benang merahnya? Berbicara hukum Taurat yang diterima oleh Musa, mengenai perayaan Paskah, bagaimana Musa menerima firman dari Tuhan, di mana ketika bangsa Israel berada di tengah-tengah bangsa Mesir. Terus hubungannya dengan Kristen apa? Musa ingin mengeluarkan bangsa Israel ya udah selesai dengan cara mempersembahkan domba Paskah. Domba Paskah itu ada benang merahnya dalam kitab Perjanjian Baru. Nenekmu yang mana yang ngajarkan itu? Orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin mempersembahkan dosa penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan ternak hewan. Sejak kapan Yesus itu jadi hewan ternak? Jawab saya. Sejak itu sudah kapan Yesus dibuatan dalam kitab Yesaya 43 saya tidak minta. Aku memberikan manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, segitu kali ya saudara Kristen ya. Orang Yahudi dikasih solusi penebus dosa dengan hewan ternak. Pertanyaan saya, sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Kawan, jangan di-mute. Kawan. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak, kawan? Dalam Yesaya 44 ayat 6. Jadi gini, saudara Yoh. Gak ada hubunganmu dengan kitabnya Yahudi. Jangan ke bawah-bawah, bikin malu. Gak ada hubunganmu dengan kitabnya Yahudi itu di mana? Di mana dalilnya? Kawan, dengarkan saya, kawan. Baik, sebentar, izin Bang Zuma. Iya. Saudara Yong, Anda menjabarkannya itu yang secara spesifik, bukan dengan dogma atau doktrin. Di situ nggak ada tentang Yesaya untuk Yesus, nggak ada. Jadi jangan mengada-ngada Anda itu, ya. Jangan tunjukkan kebodohan Anda di sini. Anda mewakili Kristen di sini. Silakan Bang Zuma, lanjut. Iya, dengarkan saya, kawan. Mazmur 147:19-20. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub, Bani Israel, itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda itu Kristen, tak ada hubungannya dengan Yahudi. Yesaya tak ada hubungannya dengan non-Yahudi. Gak malu gitu? Ngambil kitabnya orang untuk mendudukkan agama Anda. Apa hubungannya? Yesus itu dibunuh oleh orang Yahudi karena orang Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Makanya muncul pertanyaan saya, kawan. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Orang Yahudi diajarin, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Kok begitu kali kau menghina Yesus? Kau setarakan pula Yesus dengan hewan ternak. Alamak. Inilah kalian Kristen. Ayolah saudara, ya. Jangan comot-comot ayat. Kalau saudara semua membantah narasi yang saya sampaikan lewat dalil dalam Alkitab, dalam kitab Yesaya semua 47 ayat 4, kata penebus, ya, kata penebus ini Yahweh sendiri mengatakan semesta alam yang maha kuasa. Penebus. Apa katanya? Bahkan dalam Roma 3 ayat 23, saudara semua, di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma dengan penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau berbicara penebus, saudara semua, hanya Yahweh lah yang penebus. Tidak ada manusia di bawah langit ini sebagai penebus. Makanya Yahweh. Dengar. Tetapi Yesus mengklaim dia adalah penebus.
Tolong pintunya. Ya, dalam Ayub 19 ayat 25, ya, penebus itu bangkit dari atas debu. Pernahkah Yehova itu pernah mati dan bangkit dalam kitab Perjanjian Lama? Dan ini merupakan benang merah nubuatan mengenai Yesus yang adalah Yehova, yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Dia akan mati dan dia akan doktrinnya bangkit. luar biasa ini. Udahlah bang, saya angkat tangan bang. Saya nggak bisa kalau saya diskusi sama pembohong. Cuma ini bukan doktrin. Yon, kamu nanti saya turunkan Yon ya. Nggak Yon, sanggup saya. Kalau anda cuma menipu, saya nggak. Ini bukan doktrin. Ini Diam. Yon, dengar dulu Yon. Kau ditanya sama Bang Juma, yang dilahirkan oleh Maryam itu hewan ternak atau manusia? Kau jawab, jangan gak nyambung. Jawab itu. jenis manusia lah apologet. Ya, Udah berarti diam, nanti Bang Juma. sedangkan orang Yahudi dalam hal penebus salah, penebus dosa itu hewan ternak. Kalian itu dari mana datang-datang kok korbannya harus manusia? Itu kan Nubuat. cuma peristiwa yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama, cuma Zaman Perjanjian Lama. itu merupakan tipologi dari Yesus sendiri. Kata siapa? Dalam Yohanes 1, Kata Yohanes siapa? 1 ayat 20 sampai 29 Kata siapa? Kata siapa? sendiri mengatakan, Kata siapa? inilah anak domba Allah yang mengangkut seluruh dosa umat manusia. Matamu rusak berarti. Masa manusia aku bilang domba? Rusak matamu kawan. Kamu pahami kan apa yang saya katakan tadi? Dalam ritual di Perjanjian Lama, ya, di zaman Taurat. Nah, anak domba Paskah itu merupakan tipologi dari Yesus Yesus. bukan domba. Sebab itu, Berhentilah, dengar Jemaat, berhentilah, ketika Yesus berhentilah tergantung di menghina kayu salib, Yesus. Berhenti ya, menghina Yesus. maka kawan, dia berhenti. katakan sudah genap. Berhenti menghina Bahkan Yesus. ketika Berhenti menghina Yesus. Berhenti. Yesus Berhenti menghina Yesus. Jangan kau katakan Yesus itu binatang. Berhenti. Zuma, Berhenti. Jangan kau sebut Yesus itu binatang. Kami tidak terima kawan. Berhenti kau menghina Siapa? Yesus. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan pengikutnya memberikan korban hewan. siapa bilang Zuma? Jangan kau menghina Yesus kawan. Jangan kau hina Yesus. Adalah. Dengan kau mengatakan Yesus itu hewan, dengan mengatakan Yesus itu hewan, itu kau sudah menghina Yesus. Teman saya dilaporkan ke pihak kepolisian gara-gara mengatakan Yesus itu hewan. Nah, kamu hari ini ingin kali Yesus itu hewan. Jangan kau hina Yesus, jangan kawan. Yesus itu manusia suci. Jangan kau setarakan dia dengan binatang. Jangan mulutmu itu kau seakan-akan memuliakan Yesus, tapi kau menghinakan itu. Orang Yahudi diajarkan, hendaklah katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka mempersembahkan kurban hewan, agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu. Kenapa kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus ini manusia, itu adalah domba? Itu tadi. Tuhan mendatangkan kesesatan. Makanya kau sesat, sehingga kau percaya dusta. Dusta itu kalau kau mengatakan Maria melahirkan binatang, itu dusta. Yesus kau sebut kambing, domba, itu dusta. Tapi kau percaya. Kenapa? Karena kau dalam lingkaran pengaruh makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan tidak sia-sia. Waspada kepada penyesat. Yang namanya penyesat pasti akan menyesatkan orang. Bukti bahwa Anda disesatkan, manusia Anda katakan domba. Maria melahirkan domba. Tapi Anda percaya bukan? Nah, itulah makanya orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Yesus Kristus yang penyesat itu. Tapi kalian mengusungnya malah menjadi sembahan. Sekarang ketika Anda menggantikan Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia, Anda ganti dengan makhluk yang datang kepada Paulus, siapa yang tepuk tangan? Tuhannya Yahudi atau iblis? Siapa yang tepuk tangan ketika Anda menggantikan Tuhannya Yahudi dengan sosok yang datang mengaku Yesus Kristus? Siapa yang tepuk tangan? Ketika Anda mempertuhankan makhluk roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, Anda tuhankan, Anda ibadahi, Anda layani, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Ya, inilah style Suma. Iya, Yang selalu memframing ayat. Yang Yohanes 1 ayat 29, Suma. Ini bukan perkataan Iong. Ya,
Di sini dalam ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata ya, bukan Iong, lihatlah anak domba itu, oke. lihatlah anak domba Allah yang Oke. menghapus dosa dunia. Oke. Dialah yang kumaksud, Oke. yaitu Yesus. Oke. Pengarang Yohanes mengatakan Yesus anak domba. Yesus sendiri mengatakan dirinya anak manusia. Mana yang betul? Anak domba atau anak manusia? Matius 24 nomor 30. Yesus datang Zuma. sebagai anak manusia. Ya. Ketika Yohanes menyampaikan dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, bukan berarti kami menolak Yesus itu bukan manusia. Tapi Yesus manusia itu juga 100%. Domba juga 100% gitu. Nah, ini Lalu apa? dengan Suma. Saya katakan tadi, ya, peristiwa yang dilakukan di zaman perjanjian lama ketika bangsa Israel mengorbankan domba Siapa Paskah, Anda? Siapa itu Anda? Siapa Anda sampai Anda bisa mentafsirkan kitabnya tipologi Yahudi? dari Yesus. Yesus. Nah, pertanyaan saya, siapa Anda yang mentafsirkan kitabnya Yahudi seperti itu? Anda siapa? Anda Saya siapa? nggak ada kapasitas untuk menafsir, tetapi Iya, saya makanya berbicara jangan dalam ngawur. konteks Alkitab. Jangan ngawur. Iya. Kitabnya Yahudi. Saya nggak itu- ngawur, Suma. Kitabnya Yahudi. Kamu itu- saja, Suma, Udahlah, kamu ampun saja, saya. ya. Udah kawan. Dari saya nyerah. Muslim. Silakan teman-teman Ya. Muslim yang mau menghadapi Dengan- manusia seperti ini, silakan. Dengan maaf begitu liar. saudara Iyong, pertanyaan-pertanyaan saya tidak ada Anda jawab sama sekali. Anda cuman keluar-keluar. Maaf, saya nggak sanggup menghadapi orang yang tidak menggunakan akal. Maaf ya, kawan ya. Kami sudah jawab. Iya, terima kasih atas jawaban Anda. Iya, terima kasih Iya. atas jawaban Anda. Iya, silakan Anda Kamu mengimani selalu- Yesus itu. Belum ada Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik terkait masalah ini, ya. Kalian hanya menggunakan kitabnya Yahudi, mentafsirkan kitabnya Yahudi sesuai dengan iman kalian. Tapi yang punya kitab masih hidup tuh sampai hari ini, masih menyembah kepada Elohim yang tidak serupa dengan makhluk kan. Mereka masih menolak Yesus kan sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja mereka masih tolak kan. Mereka masih menolak agama Kristen kan sampai hari ini. Mereka masih mengkitabkan kitab Tanakh mereka kan. Nah, jadi siapa kalian yang bukan dari Bani Israel mentafsirkan dan seenak perut menggunakan kitabnya orang? Oke, baik. Selamat siang, Singa Yehuda. Yehuda, selamat siang. Selamat siang, Mohon maaf, agamanya Bapak? Kristen sejati, Mas. Kristen, baik Pak. Silakan kalau mau bertanya atau berdiskusi dengan saudara dengan Bang Zuma, silakan Pak. Mau mengambil tema Saya baru atau tanya. mau melanjutkan tema yang tadi, silakan. Saya tanya, orang Islam ini Allahnya sama dengan Allah orang Israel atau tidak? Saya katakan bahwa kami menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kami tidak punya kapasitas mengatakan Tuhan kami sama. Yang saya tahu, umat Islam menyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Begitu Bang. Karena yang saya tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Abraham, Ishak dan Israel. Berarti kalau begitu sama. Nggak perlu Anda Tapi pertanyakan. kenapa kok ada lawak-lawaknya? Maksudnya? Saya lihat pada satu akhir nanti orang Islam membawa dia katakan dosa segunung Ya, yang menebusnya orang Yahudi dan orang Nasrani. ya, Nasrani dan Yahudi yang mana yang dimaksud Bang dalam ayat itu? Ya, saya nggak tahu soalnya katanya seperti itu. Lagi pula sampai sekarang orang-orang Islam ini mengutuk orang Yahudi dan bermusuhan dengan orang Yahudi. Begitu ya. Heran aku. Oh, Beda gitu. dengan orang Kristen. Orang Kristen ya berpihak karena dia percaya siapa yang memberkati keturunan Abraham, ya orang diberkati. Oh begitu. Jadi Yesus ini keturunan Abraham nggak Bang? Oh iya. Kenapa Anda tidak memberkatinya? Siapa? Yesus. Ya diberkati, bukan dia jadi diberkati, dituhankan, dialahkan, disembah, dipuji.
Yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Oh, itu bukannya manusia yang mengutuk, itu Yesus sendiri menebus orang-orang yang mengikut dia supaya jangan dia terkutuk, agar bebas dari kutuk. Oh begitu. Jadi Yesus yang dia sendiri yang mau terkutuk gitu. Iya, menebus Ada kita. dalilnya enggak? Ada kan Ya, dalilnya? ada kan, itu udah jelas Yesus Ya. telah menebus kita dari segala kutuk hukum Ya, Taurat. itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan kalian. Yang saya minta ada Yesusnya. Yesus berkata dia menyerahkan nyawanya. Ya itu untuk menyerahkan nyawa. obat-obatnya. Yang saya tanya ini kutuk-kutuk. Akulah terkutuk gara-gara dosa kalian. Ada enggak? Oh, hukum Taurat yang tidak mengikut hukum Taurat kan terkutuk. Nah, Yang kenapa pasti Yesus yang datang terkutuk? untuk mengutuk, menebus. Loh, kata siapa? Bukan. Yang jelasnya Yesus itu tidak terkutuk, dia hidup dan bangkit dan naik ke surga. Loh, berarti dalil Anda gimana dong? Galatia Itu kan 3:13. pasang. Tadi kan Kata, Anda kamu- mengatakan Yesus tidak terkutuk. Iya, Tapi karena kitab dia Anda kan- mengatakan Yesus dia kan terkutuk. Mana mati yang dan betul? bangkit dan naik ke surga. Itu tandanya dia menebus dari kutuk. Loh, di dalam kitab Anda dengan jalan menjadi kutuk. Iya, Nah, berarti Yesus mati dalam keadaan iya dia menebus. Bukan larinya ke situ. Terkutuk, tapi tandanya dia nggak terkutuk, tandanya dia hanya menebus, mengikuti itu. Udah. Dia akan Udah, bangkit, dia akan abang hidup. sudah mengakui, abang sudah mengakui Yesus terkutuk. Tadi Anda mengatakan memberkati keturunan Abraham. Iya, Terkutuk atau menebus. memberkati? Yesus itu diberkati di atas tiang salib atau terkutuk? Itu kan untuk menebus. Nebus apa? Nebus apa? Orang yang mengikut dia supaya selamat. Di Bukan mana seperti- di mana dalilnya Tuhan Itu menebus bukan dosa? dalil itu yang mengatakan itu. No. Saudara, Bahwasanya Yesus datang ke dalam dunia menghapus dosa dunia. kata siapa? Ya itu kata firman Tuhan kami. Oh, jadi Paulus itu Tuhan Anda. Oh, Paulus kan bukan. Ini kan yang betul dalam Yohanes. Oh, Yohanes Tuhan Anda juga. Banyak kali Tuhan Anda. Ya, oh begitu saya lebih lagi meragukan Al-Quran Anda. Al-Quran Anda tak ada Nggak firman Tuhan di sana. Nggak usah, silakan aja kau ragukan. Ini sekarang saudara yang Ya. tabrakan dengan Bible itu sendiri. Gimana ceritanya nih? Ini kan sudah tertulis. Tertulis di mana? Anda kan mengatakan Yohanes mengatakan berarti Anda menuhankan Yohanes. Ya, bukan seperti itu. Ini Loh, kan tadi katanya tertulis. Tuhan yang berkata. Jadi kamu sekarang percaya kepada siapa kamu? Loh, saya percaya kepada Tuhannya Yesus. Ya kalau percaya pada Yesus itu namanya Saya percaya kepada Yesus yang mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya itu nggak? membuat jelas percaya nggak? Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa dunia. Di mana Tidak Yesus ada mengatakan seorang itu? pun yang datang Di mana? ditolaknya. Di mana Yesus mengatakan itu? Wah, mari ku buka. Ya, silakan dibuka. Jangan buka celana, tapi buka dalil. Silakan. Ya, Silakan Bang, silakan. Silakan. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Matius Setiap 15 orang yang datang kepadaku tidak ada yang ditolak. silakan Anda buktikan. Nah, Yohanes 6 ayat 37. Silakan. Saya baca ya. Silakan Bang. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Oh gitu. Ya, Lalu yang diusir Yesus di Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu siapa, Bang? coba kan baca apakah dia menolak apa terus menolong. Dia hanya mentes kan? Mentes kan? Apa? Di Matius Ditolong atau tidak? diusir ke neraka. Ditolong atau tidak? Diusir ke neraka. Yo, gimana itu? Di Matius 7 nomor 22 sampai 23. Coba. Baca. Matius berapa? Matius berapa? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius? Kristen diusir. Matius 1000 nomor 467 4,5 FM. Ini bukan pengikut Matius Yesus. 7. Mohon diskusinya Ini fokus, bukan Bang, ya. pengikut Yesus. Ya, Anda diskusinya fokus. Jadi Tadi ketika Anda orang mengatakan menyampaikan siapapun yang sesuatu, Anda datang dengar. kepada Yesus. Ini yang nggak ngikut. Tadi kan Tadi saudara Anda yang mengatakan siapapun yang datang kepada Yesus. Ini bukan pengikut, beda arti pengikut. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Itu orang palsu. Mama Yang
palsu seperti kamu berkata percaya Yesus tetapi bukan pengikut. Oh, mama, inilah Kristen, pengikut Yesus Kristus yang dinubuatkan Yesus. Anda ini penyesat karena mengikuti penyesat yang bergelar Yesus Kristus. Oh, mama, Anda mengatakan siapapun yang datang kepada Yesus akan diterima Yesus. Loh, yang datang kepada Yesus diusir kok. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan kok. Oh, mama, apa ini namanya? Kutu dari Yehuda. Kok bisa kutu? Mana sih? Ayo kawan. Ayo kawan. Kutu dari Yehuda, silakan. Ayo. Kok diusir kalian? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam yang melakukan itu ya Kristen. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih mau aku datang besok. Kenapa Yesus mengusir? Yang asli mengusir karena kalian pengikut Yesus yang palsu. Ini masih pertanyaan, benarkah demikian? Silakan Anda jawab. Pusing. Dia nyari tombol mute-nya sudah ketemu itu, pada lagi ngoceh itu dia sendiri tuh. Jantungnya melepuh. Bingung. Oh ya, ternyata kita diusir ya, betul ya, ada dalilnya. Ya iyalah, kalian bukan Bani Israel, kalian bukan domba yang hilang dari umat Israel, kalian hanya pengikut kepada Yesus yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalianlah itu. Masih pertanyaan. Kalau tidak, apakah bukan? Jawab. Ini masih pertanyaan, masih ada kesempatan untuk menjelaskan. Silakan. 20 juta bagi yang bisa membuktikan kalian pengikut Yesus anak Maria. Sudah berapa Kristen yang naik? Sudah 4. Yang berdiskusi dengan saya sudah 4 kalau nggak salah. Tak ada yang sanggup membuktikan. Itu ya Bang Benia, 4 ya atau 5? Sudah ke-4. Nah, tidak ada di antara mereka yang mampu. 20 juta sia-sia. Ya udah ganti deh namanya, jangan singa ya, ganti jadi ini ya. Kutu. Jadi kucing garong mau nggak? Nah, jadi Kutu. Pak Bom kan kutu tuh. Bahas tentang legalitas kitab suci, dia bahas kutu. Kutu dari Yehuda. Nah, inilah dia. Kutu pakai helm. Bang Yehuda, silakan dibuka mute-nya Bang Yehuda. Saya sudah undang Anda untuk buka mute, silakan. Pingsan mungkin, Bang. Waduh, woi jangan pingsan dulu woi, lebaran belum sampai woi, woi. Saya masih bertanya loh ya, manakah penyesat yang mengaku Yesus Kristus itu, dan manakah orang banyak yang disesatkan? Itu pertanyaan. 20 juta sampai malam takbir. Masya Allah. Ayo yang saudaraku Kristen. Tuh ada yang nambahin 1 juta di bawah jadi 21 juta. Saudaraku Kristen yang Kristen ketik 1 untuk naik ya, menggantikan saudara Yehuda. Kayaknya dia pingsan ini, nggak kedengeran lagi udah. Saya sudah undang untuk dia buka mute tapi nggak dibuka-buka mute-nya. Turunkan aja Ki, udah kau itu, jangan dipaksa, kasihan loh. Udah kau itu. Oke baik, mohon maaf karena Anda tidak membuka mute, saya turunkan ya saudara Yehuda ya, mohon maaf ya. Masya Allah, sahabat musafir, thank you. Sehat selalu, panjang umur, dimudahkan urusannya. Oke, selamat siang saudara nasionalis, selamat siang. Selamat sahabat.
Ya, selamat. Baik. Silakan mau bertanya atau mau langsung diskusi, mau angkat satu tema, mungkin silakan, atau mau ingin melanjutkan tema yang tadi. Suma banyak belajarlah Alkitab. Mohon maaf Anda, sebentar Anda saya mute dulu ya, Anda saya mute dulu. Pertanyaan saya, Anda ingin angkat satu tema atau ingin melanjutkan diskusi yang tadi? Bukan curhat, ya, bukan curhat. Silakan Bang. Dibuka mute-nya. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua, cepat bertobat sebelum Allahu terlambat. Akbar ya Rabbi. Allahu Akbar. Dari mana lagi nih ada Tuhan baru? Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa yang datang kemudian mengutus Yesus. Kok sekarang Yesus jadi Tuhan juga ini? Yesus yang mana ini Bang? Bang, Yesus yang mana yang Anda maksud Bang? Yesus yang mana Bang? Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, datang sebagai manusia bukan atas kehendaknya, berkata-kata bukan atas kehendaknya, bermukjizat bukan atas kehendaknya. Tak ada yang dilakukan atas kehendaknya sendiri Bang. Suma perlu banyak belajar tentang Alkitab. Masih Ya justru terlalu itu rendah. makanya itu saya bertanya kawan, Yesus yang mana yang Anda maksud ini sebagai Tuhan ini? Yesus yang mana? Bukankah Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mengenal dia, Bani Israel harus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Kok jadi Tuhan sekarang? Banyak yang salah dari Bang Suma. Oh ya, silakan Bang. Banyak yang salah yang Suma ketahui tentang Alkitab. Jadi Iya, silakan. belajar dulu di Alkitab, belajar banyak dulu tentang Alkitab, baru Ya, oke. menyampaikan isi Alkitab. Oke. Terlalu rendah ilmu Bang Suma. Oke, ya. baik. Saya ambil dasarnya dulu. Di mana tertulis di dalam Bible ungkapan Alkitab ini, supaya saya tahu bahwa ternyata Bible itu adalah Alkitab. Itu saya harus baca di mana itu Bang? Bahwa kitab Anda disebut Alkitab itu saya terima harus baca di mana dia? Kata Alkitab aja ini membuat Anda muntadara nanti. Coba. Di mana saya harus membaca original teks kitab Anda sehingga muncul kata Alkitab ini kemudian? Enggak ada kan? Nah, mending kabur. Sebut-sebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Alamak. Izin bertanya saja. Menurut, nggak tahu siapa yang akan menjawab. Menurut abang-abang, gurunda-gurunda yang ada, jika kata Allah digunakan oleh agama lain, itu kira-kira keuntungannya apa, kerugiannya apa untuk umat muslim? Terima kasih. Oke, baik. Bang Zuma monitor. Pertanyaannya tadi apa? Apakah kata Sorry. Allah apabila digunakan oleh saudara kita Kristen, ruginya apa, untungnya apa untuk umat Islam? Begitu ya kurang lebih Pak Budi ya pertanyaannya. Yang bertanya ini Islam atau Kristen? Kristen. Oh iya. Sebenarnya begini Bung, harusnya Anda nggak bertanya seperti itu. Harusnya Anda bertanya, kenapa Kristen menggunakan Tuhan dalam bahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan nama Tuhan atau gelar Tuhan atau sebutan Tuhan dalam bahasa Indonesia? Bukankah kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kok ada nama Tuhan dalam bahasa Arab di situ? Harusnya Anda yang bertanya. Jangan bertanyanya ke Islam, maksud saya. Tanya kepada pendeta pastor, tanya kepada lembaga Bible. Kenapa Tuhannya Islam kita pakai? Bukankah kita tidak mengakui Tuhannya Islam? Tapi kok kita pakai? Kenapa nggak pakai Tuhan kita saja, Theos? Jangan Anda bertanya apa untung apa ruginya Islam. Rugi sudah pasti rugi Islam itu. Karena Tuhannya dihinakan, Tuhannya dinistakan. Itu pasti tuh. Tuhan kami Allah. Kalian baca Allah, punya anak bernama Yesus. Itu penghinaan terhadap kami. Jadi nggak usah tanya itu. Karena itu sudah sekian lama kami tersakiti. Dengan itu sekarang Anda tanya kepada pendiri agama Anda atau tokoh agama Anda atau pastor pendeta atau mereka yang punya otoritas kemudian untuk bisa merubah kata Allah itu dihilangkan, berubah menjadi apa kek? Jangan pakai Tuhan yang Islam. Karena kalian tidak beriman kepada Tuhan kami. Pakai aja nama Tuhannya orang Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi, karena orang Yahudi juga nggak keberatan kan? Kalian pakai nama Tuhannya, pakai aja di situ Yahweh atau Yehova atau Yotevave atau Theos. Jangan sentuh esensi.
pencipta yang disembah, yang disucikan oleh umat Islam. Siap, Begitu, siap. kawan. Siap, siap. Silakan, silakan. Terima kasih. Jika seandainya, Ya, saudara. saya tidak punya kompetensi untuk menghilangkan atau tidak menggunakan kata itu, karena itu ranahnya kepada LAI dan bapak-bapak gereja yang ada di Indonesia. Jika seandainya kata Allah dihilangkan dari Alkitab, apakah ini akan menghilangkan perseteruan antara Muslim dan Kristen? Mohon pencerahan. Iya, saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Karena kenapa? Kristen diajarkan di dalam Filipi 1 nomor 18 untuk bisa menggunakan cara mengelabui atau membohongi atau menipu demi untuk mengajarkan Yesus kepada orang lain. Coba Anda baca tuh. Filipi berapa? Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Sebentar ya. Filipi 1 Iya. ayat 18 ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nah tuh. Yang pertama, yang kedua Bang, Markus 16 nomor 16, perintahnya jelas itu. Tapi Bang Zuma, Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. bisa nggak kalau kita agak naik ke ayat-ayat sebelumnya? Ya silakan. Di ayat yang ke-15 kan dikalimatkan begini. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Bisa nggak seandainya ayat 18 ini itu bukan merupakan apa yang menjadi ungkapan dari Paulus, karena Paulus ini sedang menjelaskan bahwa baik dengan maksud jahat, karena memang ada yang memberitakan Injil Kristus dengan maksud jahat, dengan maksud yang lain. Saya tidak tahu maksud jahatnya itu apakah berhubungan dengan uang, apakah dengan politik, tetapi ayat 15 menjelaskan bahwa itu ada maksud yang tidak benar, tetapi ada yang benar. Dan Paulus merangkumnya bahwa mau benar mau tidak benar, aku tetap senang. Ini kan bukan ungkapan Paulus secara eksplisit, Paulus ingin mau benar mau tidak, begitu maksudnya. Kalau seperti itu bagaimana Bang Suma? Iya, itu salah satu alasan. Tapi yang pasti ketika kita berbicara tentang misi kekristenan atau misi pengajaran daripada agama Kristen, maka hal itu kemudian berlaku. Apa buktinya? Lihat aja, ketika masuk ke Indonesia, Allah bukan Tuhannya orang Kristen, itu udah pasti tuh. Tapi kemudian Kristen menggunakan kata Allah. Alasan yang dibuat-buat kemudian apa? Lebih dulu kemudian orang Kristen di Arab menggunakan kata Allah. Berarti memang sudah menjawab pertanyaan bahwa penyebutan nama Allah itu Kristen pakai untuk menyamakan antara Tuhan yang disembah oleh umat Islam dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen Arab. Kan begitu? Izin Bang Karena Zuma, penyebutan itu muncul kemudian. izin. Kan ini sudah tidak membahas mengenai kata Allah lagi. Kan tadi kita sepakat nih bahwa kalau seandainya kata Allah tidak digunakan, apakah masih tetap akan ada perseteruan antara Muslim dan Kristen? Abang bilang masih. Kenapa masih? Karena kekristenan itu ada maksud terselubung. Abang ambil Filipi 1 ayat 18. Dan di Filipi ini kan ayat 15 itu penjelasannya bahwa ada orang tertentu yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak benar. Itu bukan Paulus toh. Jadi karena Paulus memberikan penjelasan itu. Nah, intinya kan begini. Kalau kami tidak menggunakan kata Allah, terus masih ada perselisihan di antara kita, berarti kan sebetulnya inti permasalahannya bukan di Allah saja gitu loh Bang, maksud saya. Oke. Tadi saya katakan Filipi 1:18 Paulus mengatakan baik dengan maksud mengelabui atau jujur, tetap bersuka cita kan?
Percuma aja Anda membahas data-data 15, 16, 17. Iya kan? Menurut Paulus apapun itu, mau palsu, mau mengelabui dengan dusta dan seterusnya, saya tetap bersuka cita. Kan itu kata Paulus. Bahkan Paulus sendiri memberikan contoh, kan dia minta teladanilah aku. 1 Korintus 11 nomor 1 kan dia minta diteladani. Iya, betul. Nah, lalu kemudian di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 21 Paulus sendiri kemudian mengatakan kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi, kepada penganut Taurat dia mengaku penganut Taurat meskipun dia sendiri tidak menganut Taurat. Apa tujuannya? Untuk memenangkan banyak jiwa. Dan itu Anda harus teladani. Kemudian konsep yang dibahas, yang disampaikan oleh Paulus ini adalah kepura-puraan, berpura-pura. Beliau berpura-pura. Kemudian Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kami makhluk, umat Islam itu makhluk, berarti kalian harus memberitakan Injil itu kepada kami. Selanjutnya Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, termasuk kami umat Islam. Artinya meskipun kalian tidak menggunakan nama Allah sekalipun, kalian akan tetap melakukan misi kekristenisasi. Apakah kami tinggal diam? Tidak. Maka apa solusinya? Mau berubah apapun Kristen ini, mau jadi apapun Kristen ini, Kristen tetap agama syiar. Kristen adalah agama yang kemudian menginginkan orang di luar Kristen menjadi Kristen. Maka apa solusinya? Solusinya adalah mari kita berdiskusi dengan baik. Ajarkan kebenaran Kristen kepada kami. Kalau itu betul-betul benar, masuk akal, kami akan terima. Dan kami pun diperintahkan oleh Tuhan kami untuk menyeru kepada manusia kepada kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah. Nah, untuk itulah kemudian harus ada protap. Harus protapnya dari Kristen, bahwa Kristen dibolehkan berdebat, Islam pun dibolehkan berdebat. Kristen ajaran kasih, Islam ajaran rahmat. Maka pertemukan antara agama kasih dan agama rahmat ini di atas meja akademisi. Kita bedah kemudian Tuhannya, Bibelnya, kitab sucinya, ajaran-ajaran agamanya, kemudian tuntunan yang ada menjadikan rutinitas dalam kehidupan beragama dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang kemudian membuat anak bangsa itu menjadi cerdas, baik dari Kristen maupun dari Islam, menjadi penyimak yang bahagia, yang senang, yang merasa kemudian mereka terwakilkan, yang merasa mereka kemudian mendapatkan ilmu edukasi, bukan saling menghina, menghujat, menistakan satu sama yang lain. Itu bisa terjadi kan? Karena Kristen agama syiar, Islam juga agama syiar. Masing-masing dua agama ini memiliki kemudian misi untuk mengajarkan isi daripada kandungan agama mereka masing-masing. Kristen diajarkan mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen. Islam pun demikian, diajarkan untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain. Solusinya bukan menghindarkan, bukan menghindari perdebatan. Bukan. Solusinya adalah berdiskusi, berdebat dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang hikmat. Islam dengan rahmatnya, Kristen dengan kasihnya. Apa yang kita kedepankan kemudian? Data, akal, data, kitab. Itu yang harus kita pakai, bukan hanya berasumsi. Siap bang. Oke, terima kasih bang. Tapi kan permasalahannya begini bang, perdebatan itu kan sudah terjadi. Menurut saya yang saya tahu itu sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu antara Kristen dan Islam itu sudah memperdebatkan baik di forum resmi maupun tidak forum resmi. Jadi antara Muslim dan Kristen, antara yang dulu itu perdebatan secara akademis sudah terjadi, dan bukan baru kali ini saja kita melihat perdebatan secara akademis maupun secara online seperti ini. Tetapi apa yang kita lihat saat ini kan intinya begini bang, bahwa yang satu mempertahankan satunya, yang satunya juga tidak mau lepas dari pemahamannya. Jadi konfliknya bukan lagi berdasarkan kamu benar atau kamu salah, kan begitu. Karena perdebatan secara akademis kan abang juga pasti sudah melihat bagaimana akademisi kita sudah berdebat di forum yang resmi, yang digagas oleh lembaga-lembaga yang resmi. Tetapi apakah ada ada hasil yang membuat kita bisa hidup dalam ketentraman, kedamaian antar sesama?
Kan tidak ada, sama saja gitu loh. Jadi pada hakikatnya menurut saya perdebatan memang itu sesuatu yang harus dilakukan, tetapi bukan solusi, karena perdebatan sudah sangat-sangat sering kita laksanakan dan hasilnya nihil gitu Bang. Bagaimana menurut Abang? Iya, jadi gini, saudara, berdebat itu bukan karena ingin menang atau kalah, bukan. Berdebat karena seruan agama. Islam memerintahkan serulah manusia dengan cara yang hikmat dan ajaklah mereka kepada kebenaran. Kristen pun begitu. Perintahnya jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Artinya kita ini anak bangsa memiliki keyakinan. Islam kita yakini mengajarkan untuk diserukan kepada orang lain. Kristen juga demikian, diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah, mari kita duduk sama-sama. Ayo Kristen, ajak kami menjadi Kristen. Silakan ajak kami menjadi Kristen. Namun sebagai sales, saya umpamakan sebagai sales, ketika Anda mempromosikan agama Anda, di situ ada item-item pokoknya. Pertama tentang konsep Tuhan. Ajarkan apa yang Anda jual, produk tentang Tuhan, silakan Anda paparkan. Ketika kami sebagai umat Islam yang diasah untuk meyakini Tuhan itu ada berdasarkan akal, maka kami menelaah penjelasan produk yang kalian jual bernama Tuhan itu. Tentu landasannya adalah akal, tidak rasional. Kami menolaknya, bukan? Dah selesai materi itu. Sebaliknya, Anda pun demikian. Silakan Anda kemudian melihat apa yang kami sampaikan tentang konsep ketuhanan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Silakan Anda uji klinik. Uji berdasarkan Bible, uji berdasarkan kitab Yahudi, uji berdasarkan dengan akal Anda. Apakah Tuhan itu serupa dengan manusia? Apakah Tuhan itu serupa dengan burung merpati? Apakah Tuhan itu serupa dengan makhluk? Kalau ada masuk di akal Anda terima, Anda tolak Islam itu. Tapi kalau masuk ke dalam akal Anda, gimana cara Anda untuk memilih antara menolak atau menerima? Itu poinnya. Tidak perlu kita berdiskusi untuk kemudian kalah menang. Tidak perlu. Kita menyampaikan kemudian apa yang menjadi referensi keimanan kita masing-masing. Biarkan anak bangsa menilai, biarkan anak bangsa kemudian yang menerima edukasi dari dua belah pihak. Masalahnya sekarang ini adalah ketika dari pihak Kristen muncul, yang ada menista, yang ada menghina, yang ada mengedit, yang ada kemudian cocokologi, yang ada kemudian untuk paham terhadap Bible-nya saja tidak, apalagi terhadap kitabnya lawan bicaranya, yaitu Islam. Itu permasalahannya di situ. Kristen tampil sebagai pendebat, Bible pun mereka tak paham. Kecolongannya itu di situ. Mereka hanya dibius. Jadikan, murtadkan, kafirkan, kristenkan, jadikan, kawini, kasih indomie, kasih obat-obatan. Itu fokusnya di situ. Tanpa mereka memiliki senjata yang ampuh untuk membuktikan bahwa agama mereka itu adalah betul. Agama mereka itu adalah benar. Kalau di Islam, serangan apapun dalilnya ada di Al-Quran. Bahkan kemudian umat Islam mampu membawa dalil dari kitabnya orang Kristen sebagai tameng. Ketidakpahaman orang Kristen terhadap Al-Quran menjadikan orang Islam membuat Bible sebagai jawaban untuk solusi dari pertanyaan saudara Kristen itu sendiri. Contoh, apakah Tuhannya umat Islam itu serupa dengan makhluk? Al-Quran mengatakan, la, tidak. Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk. Apakah Kristen mau menerima itu? Tidak. Maka Islam sebagai aktivis diskusi lintas agama, maka Islam kemudian menyajikan kitab yang dipegang oleh Kristen itu sendiri. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi maha tinggi tidak serupa dengan makhluk. Pertanyaannya, bisakah Kristen menerima data dari Bible tersebut? Pasti tidak. Kenapa? Karena sembahan mereka yang bernama Yesus Kristus itu makhluk, roh, makhluk. Bagaimana mungkin Kristen bisa kemudian tampil di depan umat Islam dengan gagahnya, dengan kasihnya, menaburkan kasih kepada kami umat Islam agar kami jatuh cinta kepada produk yang dijual, sementara produk itu menurut analogi kami sederhana, ibarat makanan, produk yang Anda jual itu makanan yang sudah basi. Seibarat kami menjelaskan kepada seekor lalat bahwa sampah itu bau, bahwa kitab Anda menerangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan manusia. Bahkan dikatakan dalam Bilangan 23 nomor 11, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak manusia dan bukan anak manusia.
Hosea 11 nomor 9. Tuhan itu maha kuasa dan bukan manusia. Tetapi yang Anda sembah justru Yesus Kristus yang adalah manusia. Bisakah kemudian kami menjelaskan kepada lalat bahwa sampah itu bau? Tentu tidak. Inilah yang terjadi. Maka orang Kristen ketika ingin berdiskusi berdasarkan dalil, berdasarkan metode ilmiah, Kristen lebih memilih menjadi seorang penghujat. Kenapa? Tak ada data yang bisa disajikan secara ilmiah, secara logika kepada orang Kristen, kepada orang Islam yang justru belajar tentang Bible. Apa yang terjadi? Muncul para penghujat-penghujat. Yang dijagokan adalah penghujat yang lari ke luar negeri untuk menghina umat Islam yang ada di Indonesia. Itu yang mereka dewa-dewakan. Kenapa nggak tampil mereka yang duduk di LAI, Lembaga Bible Indonesia, yang mampu merubah, mengoreksi firman Tuhan menurut mereka? Kenapa nggak tampil menghadapi kami umat Islam, para apologet Islam ini? Kenapa? Karena sejatinya musuh berat mereka itu adalah Bible itu sendiri. Itu fakta, saudara. Itu fakta. Indanian negara kita ini, kalau dua agama besar ini kemudian duduk bersanding berdiskusi berdasarkan slogan Islam rahmatan lil alamin, Kristen agama kasih. Mari kita duduk, buktikan itu. Buktikan kepada Hindu, buktikan kepada ateis, buktikan kepada yang agama di luar Islam dan Kristen. Kita duduk bersama. Tapi apakah itu mungkin bisa? Tidak akan pernah mungkin bisa. Kenapa? Islam berdata, Kristen berdalih. Islam berdalil, Kristen berdalih. Itu fakta. Itu real. Silakan. Terima kasih, Bang. Jadi kita sudah punya persepsi yang berbeda. Tadi saya bertanya itu bagaimana supaya kita damai. Kita ini kan keluarga nih. Indonesia ini diikat dalam satu untuk kita itu satu gitu. Kita saudara, lepas dari agamanya apa. Abang tadi memberikan penjelasan bahwa Islam agama syiar yang harus mensyiarkan, harus membuat orang lain mau masuk Islam. Kristen juga demikian. Menurut saya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa perdebatan bukan kali ini saja, perdebatan itu sudah bertahun-tahun dan tidak ada hasilnya sama sekali. Yang Kristen masuk Islam banyak, yang Islam masuk Kristen banyak. Ketika Bang Zuma mengatakan bahwa Kristen menghasilkan penghujat, minta maaf karena menurut saya penghujat itu oknum, karena bukan cuma orang Kristen. Beberapa saudara kita yang orang Muslim juga yang penghujat juga ada gitu. Jadi menurut saya itu oknum saja, Bang, bukan karena agamanya. Jadi ketika Abang mengatakan menimbulkan penghujatan, ya kita harus bisa bercermin bahwa penghujat itu oknum. Penghujat itu bukan dari satu sisi agama saja. Mungkin abang melihat sendiri teman-teman atau saudara kita yang Muslim juga sangat banyak menghujat. Tetapi bagaimana kita merangkai persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang rukun? Bagaimana kita bisa saling menghargai, saling menghormati, lepas daripada siarnya agama kita. Abang dengan caranya abang, kami dengan caranya kami. Kalau abang tadi mengatakan bahwa dianggapnya sales lah, diumpamakan sebagai sales, maka menurut saya ini kita punya strategi yang berbeda gitu loh. Abang strateginya silakan dengan cara berdebat, dengan cara menunjukkan secara ilmiah, kami dengan cara kami. Intinya bagaimana caranya supaya kita itu damai lah. Itu yang saya maksud tadi. Makanya saya ambil ketika kalau kami nggak menggunakan Allah, bagaimana? Apakah tetap akan terjadi pertentangan? Abang bilang terjadi karena ini dan sebagainya. Kalau jawaban abang seperti itu, berarti nggak ada solusi untuk ketentraman atau perdamaian di antara kita, kan begitu? Itu maksud saya. Baik, terima kasih kawan. Jadi Islam agama syiar, Kristen agama syiar. Sama-sama syiar. Keliru Anda ketika Anda mengatakan bahwa Islam itu harus mengislamkan orang lain. Enggak ada dalilnya itu. Berbeda dengan agama Anda, ada dalilnya. Agama lain harus Anda jadikan sebagai pengikut. Matius 28 nomor 19, jadikanlah. Ayo, itu perintah loh, jadikan. Kalau perintah jadikan berarti wajib, tidak dilakukan berdosa. Karena perintahnya jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kalau di Islam tak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadikanlah semua bangsa menjadi Islam, itu tak ada. Jadikanlah semua bangsa menjadi pengikut Nabi Muhammad, itu tak ada dalilnya, tak ada. Cuman di Kristen yang ada dalil seperti itu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, baptis mereka. Kalau di Islam tak ada. Di Islam la ikraha fid din,
tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Bahkan Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jelas itu di Islam. Tapi kalau di Anda, jadikan seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa. Coba, jadikan seluruh bangsa. Itu perintah itu, Bang. Kalau ada perintah, jadikan semua beras ini jadi nasi, maka tak ada satu butir beras pun yang tidak jadi nasi, karena itu perintah. Di Islam kaidahnya jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia seluruhnya kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik. Dan sekalipun kalian berdebat, apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dalil seperti ini tak ada di Kristen, tak ada. Jadikan seluruh bangsa. Nah, oleh karena pondasi awalnya yang mengatakan jadikan, ya, maka apa yang terjadi? Harus kemudian saudara Kristen menegakkan kemudian amanat agung ini. Karena polanya tidak berhasil, pola yang lain dipakai. Pola yang baru tidak berhasil, pola yang lain diganti. Harus, pokoknya harus, tidak bisa tidak. Maka setiap pola yang gagal dianggap tidak berhasil, maka harus diganti dengan metode yang baru. Itu dalam agama saudara. Harus. Karena itu adalah kewajiban. Makanya Anda mengatakan kita memiliki metode dan cara yang berbeda. Yes. Contoh, Al-Quran di Indonesia ini pengimannya atau pemeluknya mayoritas. Adalah kesempatan bagi orang Islam, andai saja Islam itu dipaksakan untuk dianut oleh orang di luar Islam, untuk mengganti istilah-istilah terjemahan di dalam terjemahan Al-Quran dengan menggunakan istilah-istilah Kristen. Kenapa? Walaupun terjemahan diganti, toh masih ada aslinya. Al-Quranul Karim tidak terganti. Terjemahan bolehlah kita rubah-rubah supaya orang Kristen jatuh cinta kepada Islam dan masuk Islam. Apakah itu kami lakukan? Tidak. Ribuan, puluhan ribu pondok pesantren yang ada di Nusantara ini, adakah kemudian kami cetak pesantren untuk membahas tentang kekristenan dengan pola-pola penghujatan, penghinaan, penistaan? Anda cari di puluhan pesantren yang ada di Nusantara, tidak akan pernah Anda temukan satu pondok pesantren yang menista, menjadikan materi kristologi penghinaan terhadap agama Kristen. Tapi seminim-minimnya sekolah Kristen di Indonesia, tetap saja STT mengajarkan Islamologi, menghina, menista, merendahkan dan memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Itu fakta, itu real. Yang kedua, Islam mayoritas, hampir seluruh lini Islam di Nusantara ini. Kenapa kemudian tidak membentuk satu lembaga yang membentuk terjemahan Al-Quran, di mana terjemahan Al-Quran itu meliputi aspek keimanan mayoritas penduduk Islam? Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah Kristen aja, supaya generasi Kristen berikutnya bisa masuk Islam? Selayaknya Kristen yang minoritas, hampir seluruhnya pondasi item-item iman di dalam Kristen itu menggunakan istilah-istilah Islam. Contoh, Alkitab. Tak ada haknya sebenarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab ini. Kata Allah, iman, syafaat, berkat, rasul, nabi, roh, kudus, semua diambil dari Al-Quran. Ratusan istilah-istilah yang sangat prinsipil di dalam akidah Islam dipakai oleh orang Kristen tanpa malu-malu. Harusnya yang berlaku seperti itu kami umat Islam. Tapi sayangnya umat Islam menyatakan apa? Wa qulil haqqu bi rabbikum. Kebenaran itu datang dan deteksi kebenaran itu adalah akal. Siapa yang ingin menggunakan akalnya silakan. Siapa yang ingin mematikan akalnya silakan. Siapa yang mau beriman silakan. Siapa yang mau kafir silakan. Tak ada paksaan. La ikraha fid din. Berbeda dengan agama saudara. Kalau tidak menggunakan jas, dan kalau menggunakan jas itu tidak menarik simpatik, maka menggunakan baju koko. Kalau baju koko juga tidak menggunakan baju simpatik, maka menggunakan kopiah. Kalau tidak juga menggunakan itu, sudah menggunakan itu dan tidak menarik simpatik, maka buat Bible dalam bahasa Arab agar orang-orang Islam terperdaya menganggap bahwa Injil atau Bible itu adalah Al-Quran itu sendiri. Itu fakta, itu real, kenyataan itu ada, fenomena itu ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, saudara, yang ketiga,
Ketika kita berbicara mengenai konsep dialog, berbicara mengenai konsep debat, umat Islam senantiasa menyajikan data di dalam berdiskusi dan tidak menolak data tersebut. Tapi kalau di Kristen, jangankan Al-Quran, Bible pun mereka tolak. Ada apa ini? Kenapa bisa demikian? Bukankah agama Kristen diajarkan untuk disampaikan kemana-mana, ke seluruh bangsa? Harusnya orang Kristen itu mendudukkan Bang Suma itu sebagai orang yang pantas dijadikan sebagai orang yang senantiasa menyampaikan kabar gembira dari Bible. Siang malam Bible diulas, siang malam disampaikan kepada seluruh makhluk yang mendengarkan TikTok dan YouTube. Harusnya tepuk tangan untuk Bang Suma, bukan dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena itu niat di dalam Bible itu sendiri. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang memberitakan Injil kepada umat Islam? Yang rutin memberitakan Bible ke umat Islam itu siapa 24 jam? Bang Suma. Yang menjalankan kemudian niat itu siapa? Bang Suma. Non-stop. Kalian kemana? Kalian kemana? Mana pendeta-pendeta kalian? Kenapa nggak menyampaikan kemudian Bible kepada seluruh makhluk? Saya belum pernah menemukan pendeta melakukan penginjilan kepada hewan. Mereka juga makhluk. Bahkan misionaris hanya melakukan penginjilan kepada orang yang sudah beragama Islam. Kenapa Anda ke kandang sapi? Bukankah sapi itu juga makhluk? Nah ini, saudara. Jadi kembali kepada tema kita. Ketika Islam itu agama syiar dan Kristen juga itu agama syiar, harusnya duduk bersanding kita membahas tentang dua agama ini. Konsep ketuhanan kita bahas pertama kali dengan elegan, dengan cara-cara yang sesuai dengan data, bukan doktrin dan dogma. Tapi mau kayak mana lagi? Kristen diusung hanya berdasarkan dogma, Islam berdasarkan data. Sekira begitu, silakan. Siap, luar biasa. Mantap, andalan. Sepintas saja, sekilas Bang Zuma minta referensi. Menurut Bang Zuma, syiar itu artinya apa kan? Syiar itu sama tablik. Jadi Ya. syiar itu artinya menyampaikan. Menyampaikan. Oke, siap. Terima Menyampaikan. kasih. Oke, siap. Memberitakan. Iya, silakan. Jadi Bang Zuma tadi sepakat bahwa kita sama-sama agama syiar, agama yang menyampaikan, agama yang ingin menunjukkan agama kita kepada orang lain. Pastinya menurut saya, minta maaf kalau saya salah, harapannya adalah orang yang tidak seagama bisa tertarik dengan agama kita dan mau menjadi agama kita meskipun tanpa paksaan. Menurut saya itu ya definisi kata syiar, sehingga ya kita sampaikan perkara dia mau tertarik atau tidak, perkara dia mau atau tidak, itu urusan belakang gitu. Itu menurut pendapat saya. Dan yang kedua, tadi Bang Zuma bilang dengan cara-cara yang tidak ada caranya bagi orang Kristen. Cuma 1 Petrus 3 ayat 15 kami diajari Bang untuk memberi pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban di ayat yang dikatakan harus dengan lemah lembut dan hormat Bang. Jadi kalau Abang mengatakan tidak ada cara strategi untuk dapat menyampaikan, kami ada, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Makanya saya katakan tadi bahwa penghujat itu bukan agama, tetapi oknum. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus lemah lembut, harus sesuai dengan ini, karena orang punya karakter yang berbeda-beda. Lepas dari apapun agamanya, yang namanya orang itu punya karakter masing-masing, punya baju masing-masing untuk menyampaikannya. Meskipun saya setuju bahwa menghujat itu bukan salah satu yang bisa diterapkan, karena bagi saya menghujat itu justru melukai. Bagaimana kita membuat orang tertarik sama kita kalau kita melukai hati orang tersebut dengan hujatan kita? Maka bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada saudara kita jangan menghujat? Itu bukan PR hanya untuk orang Muslim, tapi PR untuk orang Kristen juga. Bagaimana caranya untuk menyampaikan sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15, lemah lembut dan hormat. Lepas dari cara kita ya Bang ya, lepas dari cara kita punya jualan yang berbeda. Abang punya jualan yang menurut Abang itu akademis, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan lain sebagainya. Lepas dari itu semua, menurut Abang kami itu tidak masuk akal dan lain sebagainya. Kan kita bisa nih
dirimu dengan agamamu, lakukan apa yang sesuai dengan agamamu, diriku melakukan apa yang sesuai agamaku, tetapi kita tetap bisa rukun. Gitu maksud saya. Bagaimana untuk kita saling membekali saudara kita seiman, agar supaya kita nggak usah lah saling menghujat. Ayo gitu. Selama ini saya berkali-kali juga masuk room, ayolah janganlah kita saling menghujat, ayolah jangan kita saling menghujat, karena nggak akan ada akhirnya. Menghujat itu hanya akan melukai orang saja. Itu menurut saya. Lepas sekali lagi, lepas daripada isi jualan kita punya strategi yang berbeda. Abang strateginya berbeda, kami strateginya berbeda, dan kita lihat hasilnya gitu loh. Tapi mari kita rukun. Dalam bingkai kebinekaan kita bisa rukun. Kalau memang ada yang sudah keterlaluan dalam hujatannya, ada aparat yang siap. Menurut saya, aparat juga tidak tinggal diam untuk hal-hal seperti itu. Kan begitu Bang? Setuju nggak Bang kalau kita menggunakan cara-cara yang lebih bermartabat, dengan cara-cara yang lebih santun untuk mensiarkan agama kita masing-masing? Menurut Bang Zuma bagaimana? Setuju nggak? Ya, sangat setuju. Justru itu yang saya gaungkan. Itu yang saya narasikan senantiasa. Tapi yang saya hadapi, yang naik berdiskusi, penghina, penista, dan seterusnya. Oke lah, saya menghargai pendapat saudara. Harus berlemah lembut, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, iblis pun datang dengan lemah lembut. Iblis itu menggoda dengan secara halus. Dan kami menemukan pola itu kemudian. Ujung-ujungnya nanti apa? Baptis. Dibantu dengan lemah lembut, ditolong dengan lemah lembut, dijerat dengan Indomie, dijerat modal, dijerat dengan bibit. Bagi petani dikasih bibit, bagi petambak dikasih nener, bagi yang sakit dikasih obat, bagi yang lapar dikasih Indomie, lembut, halus. Kenapa bisa demikian? Iya, seorang pahlawan datang kemudian, tapi ujung-ujungnya baptis. Kan seperti itu polanya. Coba Anda lihat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21 dan seterusnya lah kalau boleh. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, sebab aku dapat memenangkan mereka, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di dalam kasih Yesus Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Permasalahannya orang ini minta supaya diteladani. Bagaimana pandangan kita sebagai orang Indonesia? Ada orang mengajarkan keyakinannya kepada orang Yahudi, dia berpura-pura jadi orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, dia berpura-pura menganut Taurat. Kepada orang yang tidak taat kepada Taurat, dia berpura-pura tidak taat kepada Taurat. Dan dia harus diteladani. Kena semua yang Anda katakan tadi. Berlemah lembut, sopan, senyum, jalannya gemulai, tangannya berlemah lembut, memberi, menyanjung, merangkul, memeluk. Kena semua kepada data ini. Itu fakta. Itu fakta. Dan itu terstruktur, terencana, dan masif. Tidak bisa tidak. Adanya program kristenisasi, apa itu artinya? Ajakan kemudian untuk menjadi Kristen. Kalau tidak bisa menjadi Kristen, agama Kristen, minimal budaya, bahasa dipengaruhi kemudian. Itu sistematika kemudian penyebaran agama saudara. Kalau di Islam tidak. La ikraha fid din. Islam datang ke Nusantara dengan damai, dengan perdagangan. Orang yang berdagang kemudian terlihat oleh penduduk, oleh pribumi, ibadah, sholat, baca Quran dengan tenang. Kemudian mereka melihat, ini lagi ngapain? Ditanya, tadi kisana ngapain? Saya lagi menyembah kepada pencipta dan bumi. Oh, kayak gitu ya. Memang apa agamanya? Islam. Pulang pembeli, besok datang lagi. Loh, kok begitu lagi? Berapa kali Anda harus begini setiap hari? Harus kami selama-lamanya begini. Minimal 5 kali. Tertarik, belajar. Akhirnya semakin luas pengaruh Islam itu. Karena jatuh cinta. Bukan karena doktrin, bukan karena dogma, bukan karena lahir dari sana. Bukan.
Nah, inilah yang terjadi. Sehingga ketika saya ditanya, apakah Anda menginginkan? Saya rindu untuk berdiskusi baik kepada saudara-saudara saya Kristen. Cuman masalahnya adalah diskusinya kita, berdialognya kita, tentu ada submateri, ada referensi, ada kemudian materi yang harus kita adu, yang harus kita sampaikan. Contoh, ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Dan kasih ini kemudian adalah implementasi dari simpul Taurat itu sendiri. Tapi sayangnya, Taurat itu sendiri sudah dibatalkan. Dengan kata lain, bagaimana mungkin bisa dikatakan kasih kalau sudah membatalkan firman Tuhan? Contoh, di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, apa akibatnya kata Yesus? Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Saya ulang, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan hal tersebut kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah, kalau ini terdata sangat akurat, lalu kemudian orang Kristen memiliki anak yang belum tahu apa-apa, diajarkan makan babi, di mana babi itu diharamkan dalam Taurat, apakah itu bisa disebut kasih? Sementara orang ini telah sadar mengajarkan anaknya untuk meninggalkan hukum Taurat, yaitu makan babi. Ini yang disebut kasih. Apakah pantas kemudian agama ini disebut kasih ketika dia mengajak secara sadar anak darah dagingnya sendiri untuk menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka? Lalu Kristen datang dengan nuansa slogan kasih. Kami orang Islam yang paham Bible hanya tersenyum. Percuma Anda menjual kasih, sementara Anda telah mendudukkan diri Anda duduk pada tempat yang hina di hadapan pencipta langit dan bumi, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan kemudian Tuhannya Bani Israel. Dan itu ucapan Yesus. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada tantenya, pamannya, opungnya, kakeknya, kekasihnya, anaknya, cucunya, tetangganya, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Kira-kira pastor dan pendeta kena nggak? Kena. Kira-kira Anda yang datang berdebat dengan saya mengajarkan ajaran kasih, kena nggak Anda? Kena dong. Kena. Lalu kasih apa yang Anda ingin jajakan? Nah, ini masalah berat. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, luar biasa Bang Zuma. Begini Bang Zuma. Tadi kita memang secara esensi untuk pengajaran kita tidak mungkin berdebat masalah itu karena Bang Zuma sudah menguasai tentang itu. Saya hanya sekedar beberapa hal mengenai kekristenan. Jadi esensi mengenai pengajaran kita tidak bisa perdebatkan kali ini. Cuma yang saya ingin kita sampaikan bahwa saya menghargai, menghormati Bang Zuma dengan caranya Bang Zuma untuk dapat menyampaikan kebenaran Quran, menyampaikan kebenaran Islam dengan metode dan caranya Bang Zuma. Saya tidak protes. Coba Bang Zuma lihat di bawah ini, di taping-tapingan ini, hujatan terhadap saya itu ribuan yang sudah ada di sini. Itu bukan orang Kristen. Dan itu tugas siapa? Untuk membuat mereka sadar bahwa hujatan itu kurang pantas. Kan begitu Bang Zuma ya? Setuju ya? Bahwa hujatan itu bukan berdasarkan agama. Saya yakin mereka yang menghujat itu tidak percaya kepada agamanya. Karena mereka tidak mengikuti saran dari agamanya. Bagaimana Islam dengan kesantunan, kesopanannya yang luar biasa, tetapi mereka justru menghujat. Makanya saya bilang, bagaimana caranya kita untuk dapat menjaga kawanan domba kita untuk lebih baik, satu. Yang kedua, mengenai metode, mari silahkan. Abang dengan caranya abang, kami dengan caranya kami. Abang mengajak berdebat dengan akademisi, ya boleh. Tapi dengan akademisi kami yang siap untuk itu. Tetapi yang menjadi penekanan saya sore hari ini Bang, maksud saya begini, ayo kita saling berdamai, ayo kita jangan lagi ada tendensi
bahwa yang beda itu musuh. Karena kita kan saudara, kita harus saling menghargai, kita diikat dalam bingkai kebinekaan, saling menghargai. Yang kamu silahkan dengan dirimu, dengan caramu, dengan strategimu, dengan apapun caramu, apapun jualanmu. Oke, ketika Bang Zuma mengarah kepada Paulus yang seperti ini, ayatnya di sini. Kan permasalahannya bagaimana Bang Zuma dapat mengcounter itu supaya orang-orangnya Bang Zuma tidak terpengaruh dengan itu gitu loh. Setuju Bang Zuma? Iya. Begitu maksud saya. Oke, terima kasih Bang Zuma. Begini, saya di Papua, ini sudah sore. Besok kami akan pelayanan untuk ibadah. Saya minta maaf, mungkin lain kali kita bisa berbincang lagi. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih untuk waktunya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Iya. Iya, oke, Salam, baik, Bang. terima kasih. Ini gini, mungkin Anda masih bisa mendengar meskipun saudara di bawah. Kaidah di Islam itu kata Allah, yuhikkal haqqa wa yubtilal batil. Allah kemudian memperkuat posisi yang hak itu adalah hak. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebatilan. Yang hak, batil, hak benar, batil salah. Harus dikatakan seperti itu. Jadi jangan saudara mengatakan bahwa netizen saya ini menghujat, tidak. Hujat itu artinya mencaci, mencela, memfitnah atau menghina. Sedangkan ketika ada orang berkata, itu bau, hitam itu gelap, itu bukan menghina, itu bukan mencaci, itu bukan mencela, itu bukan memfitnah. Itu menguraikan yang hak. Kalau ada kemudian yang bau, seperti misalnya kotoran sapi, dikatakan harum, wah, justru itu yang menghujat. Berarti orang itu tidak mendudukkan pada rel yang seharusnya. Jadi ketika dikatakan Anda itu cuma asumsi, misalnya hanya pandai memutar kata, misalnya Anda membantah isi Bible Anda sendiri misalnya, dan netizen saya mengatakan Apa itu, Dek? Jadi ngapain? itu netizen saya tidak sedang menghujat. Netizen saya sedang menguraikan yang hak, yang sebenar-benarnya. Tidak menyatakan penghinaan, pencela dan seterusnya. Mengatakan sampah itu kotoran, itu bukan mencela. Bukan mencela. Mengatakan kafir itu ingkar, itu bukan mencela. Mengatakan hitam itu adalah warna, mengatakan kambing itu adalah binatang, mengatakan Bang Zuma itu adalah manusia, itu bukan mencela. Tetapi mendudukkan yang hak itu hak, batil itu batil. Jadi jangan kemudian Anda memfitnah netizen saya yang ada di bawah, karena netizen saya berbicara sesuai dengan fakta yang ada. Bukan menghujat, bukan menista, tapi mereka sedang mendudukkan yang hak agar orang-orang yang lemah akal bisa lebih menggunakan akalnya dengan baik. Sekira begitu, saudara. Silakan. Ya, selamat sore, Saudara Matt. Saudara Matt, selamat sore. Oke, baik. Ada yang ingin Anda sampaikan atau pertanyakan? Silakan. Oke, ingin bertanya. Islam itu ada keselamatan nggak? Islam Oke, baik. itu artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Baik. Muhammad itu Islam nggak? Pasti Nabi Muhammad itu Islam. Al-Quran yang Baik. menjelaskan itu. Baik. Apalagi? Muhammad sudah selamat masuk surga apa belum? Oh, jelas. Nabi Dalilnya? Al-Quranul Karim kemudian menerangkan. Dalilnya di mana? Sabar kawan, pelan-pelan. Jangan sampai Anda Bukan, dalil yang saya butuhkan bukan comormu. jadi kok jadi emosi, Anda yang bertanya, Anda yang emosi, gimana Saya dong? bukan yang Santai, Pak. Santai. dalil kok emosi. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata Di surah berapa di Al-Quran? bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jelas kan? Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala kemudian surah Fussilat, Allah kemudian menjelaskan bahwasanya
Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, maka kabarkanlah kabar gembira kepadanya tentang masuknya ia ke dalam surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Lalu kemudian Allah memberikan kemudian simbol keselamatan kepada Islam. Kemudian simbolnya ini tidak terbantahkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Jelas dalilnya. Jadi mau kayak mana? Islam itu saja artinya selamat. Islam artinya selamat. Yesus juru Kristen. Salah. Yesus juru selamat. Ya Yesus juru Islam. Cak Ayu. Pertanyaan kami nih tolong dijawab. Adakah keselamatan buat Kristen? Sedangkan terciduk di dalam Matius 7 nomor 22, 23 yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, justru diusir oleh Yesus. Adakah kemudian keselamatan kepada Kristen? Sedangkan Kristen itu artinya pengikut Kristus, sedangkan Yesus anak Maria menubuatkan penyesat yang bergelar Kristus. Pengikut Kristus adalah Kristen. Dan kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sampai hari ini 20 juta masih ada di dompet, belum berpindah ke teman-teman saya Kristen. Padahal pertanyaan saya sangat-sangat mudah. Bisakah Kristen membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Itu aja. Bisakah Kristen membuktikan bahwa yang kalian sembah, yang Kristen sembah atas nama Yesus Kristus itu betul-betul anak tirinya Yusuf? Bisakah? Sampai hari ini belum ada Kristen yang sanggup untuk itu. Padahal ini pertanyaan, saya tidak menyimpulkan, saya hanya bertanya, benarkah, bisakah orang Kristen membuktikan, benarkah yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria? Juga Mahadewa, silakan. Tindak Buya, saya